Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Bagaimana biasa kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang masalah akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Baik, kita masih pada pembahasan tentang al-khauf, yaitu rasa takut. Yaitu di kitab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan satu ayat dari surah Al-Ankabut ayat 10 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah, namun tatkala dia diuji dalam agama ini, ya, dari mendapatkan gangguan-gangguan dari musuh-musuh Islam dalam menjalankan agama, dalam beribadah, dalam dakwah, dalam jihad dan seterusnya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia pun menjadikan ujian yang datangnya dari manusia atau gangguan-gangguan yang datangnya dari manusia itu sama seperti siksaan Allah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara manusia ya, ada yang bersikap demikian. Namun tentu bagi orang mukmin yang kuat imannya, ya, orang yang imannya betul-betul sudah mendarah daging dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah dia menyerah di dalam menjalankan agama ini, ya, di dalam menegakkan agama ini, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah mundur meskipun dia mendapatkan tantangan-tantangan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, ataupun gangguan-gangguan dari musuh-musuh Islam. Ya, dia rela mengorbankan hartanya, dirinya, bahkan jiwanya sekalipun untuk terus berada di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun barangkali dia akan menghadapi banyak rintangan-rintangan. Itulah seorang mukmin yang benar-benar kuat keimanannya. Namun ada juga yang mengaku mukmin, yang mengaku pengikut Rasulullah SAW, tetapi hanya sekedar di ucapan saja, ya, di lisan saja, tetapi belum menghunjam dalam hatinya keimanan itu, sehingga ada sedikit saja ujian cobaan yang menimpa dia, ya, khususnya dari musuh-musuh Islam, menghalang-halangi dia untuk beribadah, untuk berdakwah dan seterusnya, dia pun kendor, dia pun lemah, dia pun tidak bisa bertahan, dia mundur, bahkan dia kalah, ya. Ini ada saja sebagian kaum muslimin demikian, ya. Tapi sekali lagi kita lihat, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman dahulu mereka rela sampai demi mempertahankan akidahnya, agamanya, ya, rela harus berkorban jiwanya, hartanya, ya, rela disiksa, bahkan ada yang dibunuh, ya, untuk mempertahankan akidahnya. Itulah seorang mukmin yang sejati. Adapun orang-orang munafik hanya orang-orang yang sekedar mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekedar di ucapan saja, tetapi dalam dirinya, ya, keimanan belum memasuk ke dalam dirinya, bahkan dia pun sebenarnya adalah orang-orang yang benci kepada Islam, benci kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang munafik. Ya. Adapun meskipun ada juga orang Muslim, ya, bukan orang munafik, ya, tetapi masih lemah imannya, masih lemah imannya. Tapi dia bukan golongan orang munafik. Kalau munafik itu di lisannya dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam dirinya dia menyembunyikan kebencian kepada Allah dan Rasulnya, menyembunyikan kekufuran, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Tapi kalau ada juga orang Muslim, dia bukan orang munafik, tetapi masih lemah imannya. Ya, yang masih lemah imannya juga ini
mengatakan bahwasanya Allah adalah sembahan dia, Rasul adalah ikutan dia, tetapi imannya belum menghujam dalam dirinya, atau imannya belum kuat, ya, sehingga ketika mendapatkan cobaan-cobaan dia pun mundur, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau orang mukmin yang kuat imannya, ya maka apapun, sebesar apapun cobaan yang menimpa dia, dia tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah mundur. Ya, dia akan terus bertahan meskipun barangkali dia rela mempertaruhkan nyawanya, hartanya, dirinya, dan seterusnya. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Oleh karena itulah kita mesti demikian sebagai seorang mukmin, maka kita berupaya untuk menjadi mukmin yang kuat iman kita. Ya, meskipun begitu banyak rintangan-rintangan yang menghadapi kita dalam kita beragama, dalam menjalankan perintah Allah, dalam menyampaikan agama Allah, dalam berdakwah dan seterusnya, maka kita harus kuat ya menghadapi itu semua. Dan ini tentu ada cobaan-cobaan dari Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana kita mau bersabar, mau kita istiqomah dan senantiasa mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan-cobaan yang menimpa kita ini ada dua. Ada cobaan yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kepada hambanya itu, ya berupa bencana-bencana alam, ya kematian, kekurangan pangan dan seterusnya, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Muhammad, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, ujian dan cobaan, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya dikembalikan. Inilah adalah ciri-ciri orang yang beriman, ya, yaitu ketika mendapatkan ujian dari Allah berupa kematian atau yang semisalnya, maka dia bersabar dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan Allah SWT kapan saja bisa mengambilnya, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan dikembalikan. Inilah sikap kita tatkala kita mendapatkan ujian langsung dari Allah. Ada juga ujian melalui manusia. Allah berikan kita ujian tapi melalui manusia. Kita disakiti, kita dicela, kita diganggu dan seterusnya. Maka ini juga membutuhkan namanya kesabaran. Ya, karena dua-duanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam, azakullah. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin siapa di antara kita orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar. Ya, jadi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang mau berjuang di jalan Allah dan siapa yang mau bersabar. Itulah tujuan Allah memberikan ujian kepada kita. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, tatkala ada ujian yang menimpa kita, misalnya dari musuh-musuh Islam yang ingin mengganggu kita, maka kita pun harus bersabar dan kita harus yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah dan Allah SWT ingin melihat siapa di antara kita yang mau berjihad, berjuang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan siapa di antara kita yang mau bersabar di dalam membela agama Islam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait satu ayat dari surah Al-Ankabut ayat 10. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar, yang mau menjalankan perintah Allah, yang mau terus membela agama Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sungguh yakin dan yakinlah Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ikhlas, kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.